Halo, kembali lagi bersama saya Nanda Restanena akan membahas mengenai manajemen sistem dan kualitas. Nah, pertama kita akan membahas mengenai apa pengertian dari manajemen portofolio atau program. Pengertiannya yaitu digunakan untuk menunjukkan sekumpulan produk, proyek layanan jasa atau merek yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu perusahaan. Nah, cakupannya yaitu meliputi optimalisasi hasil portofolio proyek, prioritas dan penjadwalan proyek, koordinasi sumber daya, dan transfer knowledge. Kemudian pembahasan kedua yaitu mengenai praktek manajemen proyek. Pertama, apa sih batasan proyek itu? Terdapat 3 batasan yaitu scope, quality, time, dan cost, di mana ketiga batasan ini mencapai satu tujuan target yang sama. Scope merupakan ruang lingkup, time waktu pengerjaan, dan cost adalah biaya proyek. Kemudian siklus hidup proyek, terdapat idea pertama, kemudian melakukan charter, kemudian membentuk project management team, scope-nya ditentukan, plan, baseline, progress, acceptance, dan kemudian terakhir terdapat approval dan adanya handover dan produk yang disalurkan. Kemudian project knowledge area. Nah, terdapat 10, yaitu yang pertama ada project scope management, di mana ini memiliki fungsi untuk mendefinisikan serta mengendalikan aktivitas apa yang bisa dilakukan. Nah, di sini itu meliputi ruang lingkup proyek. Kemudian project time management, di mana pengelolaan waktu pelaksanaan sedemikian rupa sehingga seluruh proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tepat. Kemudian terdapat project cost management, yaitu semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik. Nah, di sini itu biaya yang dikeluarkan selama proyek. Kemudian project quality management. Nah, di sini project quality management itu manajemen kualitas yang ada di proyek, yaitu kualitas apa saja yang memenuhi proyek tersebut. Kemudian project human resource management, di mana proses mengorganisasikan dan mengelola atau menempatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek. Jadi berisi mengenai tanggung jawab orang-orang yang berkaitan dengan proyek. Kemudian project communication management, di sini yaitu kompetensi yang harus dimiliki manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya. Kemudian terdapat project risk management, yaitu proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko-resiko yang terjadi selama proyek. Kemudian terdapat project procurement management, yaitu di mana project ini yaitu memperoleh barang, proses di mana memperoleh barang atau jasa dari pihak di luar organisasi. Kemudian ada project stakeholder management, yaitu di mana manajemen stakeholder, vendor atau supplier yang terlibat dalam proyek. Kemudian project integration management. Project integration management ini yaitu sebuah tiang penyangga yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh seluruh knowledge atau knowledge area dalam manajemen proyek. Nah, berikut adalah 10 knowledge area dari project management. Dan selanjutnya outline yang ketiga akan membahas mengenai pengembangan aplikasi. Nah, salah satu pengembangan aplikasi yaitu ada waterfall, di mana waterfall ini yaitu metode atau model yang dikembangkan untuk pengembangan perangkat lunak atau membuat perangkat lunak atau model berkembang secara sistematis dari satu tahap ke tahap lainnya seperti air terjun. Jadi apabila tahap pertama belum selesai, maka dia tidak bisa melakukan ke tahap selanjutnya. Tahapannya yaitu ada requirement, yaitu identifikasi kebutuhan, desain, arsitektur software, implementasi, yaitu kontrak membangun sebuah software, kemudian verifikasi, ada testing, dan maintenance untuk mengecek error.
kemudian terdapat overlap model di mana sebuah kondisi kedua klep intake atau out berada dalam posisi sedikit terbuka pada akhir langkah. Nah, awalnya terdapat phase start yaitu inisiasi proses, kemudian terdapat planning proses, kemudian executing proses dan closing proses. Nah, sementara selama awal phase start sampai phase finish yaitu adanya control proses untuk mencegah adanya resiko-resiko yang terjadi. Dan selanjutnya, nah kemudian ada spiral model. Di sini yaitu model proses software yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe. Nah, caranya itu dengan mengontrol dan aspek sistematis dari model sekuensi linear. Hal ini digunakan untuk pengembangan versi pertambahan software secara tepat. Kemudian dimulai dari start yaitu identifikasi objektif dan constraint, batasan-batasan, kemudian menganalisa resiko dan mengevaluasinya, kemudian testing dan planning analisis. Dan selanjutnya yaitu dapat incremental model. Nah, incremental model itu yaitu model pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya itu secara bertahap. Nah, di model incremental itu di sini terdapat incremental 1, 2, 3 dan 4. Dan prosesnya itu sama. Yang pertama ada analisis, kemudian desain, code dan testing. Begitu selanjutnya kepada incremental keempat. Nah, kemudian alternatif metode pengembangan ada data oriented system development, object oriented system development, component based development, web based application development, re-engineering dan reverse engineering. Nah, untuk pertama, data oriented system development ini yaitu pendekatan yang difokuskan pada aspek fungsional dan behavioral atau perilaku sistem. Kemudian ada object oriented yaitu pengembangan perangkat lunak dan sistem informasi berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Nah, kemudian ada component based development yaitu perancangan dan pengembangan sistem perangkat lunak yang disusun dari komponen-komponen. Nah, kemudian ada web based application development yaitu suatu aplikasi yang tidak perlu diinstal terlebih dahulu di desktop PC untuk dapat menjalankannya, namun cukup dijalankan dengan bantuan web browser atau aplikasi rich client. Nah, kemudian ada re-engineering atau biasa kita sebut dengan rekayasa proses bisnis, yaitu perancangan ulang secara pada proses bisnis yang berjalan saat ini dengan penekanan pada pengurangan biaya dan waktu siklus agar terjadi peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian ada reverse engineering yang terakhir yaitu proses untuk mencari dan menemukan teknologi yang bekerja di balik suatu sistem perangkat atau objek. Kemudian lanjut ke bahasan keempat yaitu pengadaan infrastruktur. Nah, di sini tuh ada tahap-tahap pengadaan infrastruktur. Nah, kemudian tahapan pengadaan infrastruktur ada 6. Dan yang pertama yaitu definisikan kebutuhan terlebih dahulu. Kemudian ke vendor management, kemudian ke configuration dan design, kemudian ke integration dan migration, kemudian adanya testing, kemudian plot atau implementasi. Nah, bahasan kelima yaitu praktek improvement process, di mana ada BPR, Business Process Re-engineering. Nah, BPR ini sendiri yaitu pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal. Nah, sehingga dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia. Terdapat 8 langkah BPR, yaitu yang pertama mengembangkan visi suatu perusahaan,
Kemudian mengerti proses yang ada saat ini, kemudian mengidentifikasi proses redesign, kemudian identifikasi perubahan levels, kemudian melakukan implementasi dari proses yang baru, kemudian membuat proses operasional yang baru, kemudian mengevaluasi proses yang baru, dan kemudian melakukan continuous improvement, yaitu pengembangan terhadap proses tersebut. Dan outline keenam yaitu ada audit sistem dan infrastruktur manajemen. Nah, audit manajemen pengadaan dan pemeliharaan ada manajemen proyek, studi kelayakan, identifikasi kebutuhan, proses pengadaan software, dan detail pengembangan. Nah, di sini ada kontrol-kontrol pada aplikasi, terdapat 6 kontrol. Yang pertama yaitu boundary control. Nah, jenisnya itu ada otoritas akses ke sistem aplikasi, identitas dan autentisitas penggunanya. Kemudian ada input control, apa yang diinputkan yaitu otorisasi dan validasi masukan, transmisi konversi data, dan penanganan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kemudian ada proses kontrol yaitu pemeliharaan dan pengujian. Kemudian ada output yang dihasilkan yaitu rekonsiliasi keluaran, pengujian hasil pengolahan, dan distribusi keluaran. Ada database control yaitu mengenai akses dan integritas data. Dan yang terakhir ada communication control yaitu pengendalian kegagalan untuk kerja dan gangguan komunikasi selama kinerja. Dan selanjutnya yaitu teknik-teknik testing. Nah, di teknik-teknik testing itu ada macam-macamnya. Ada snapshot, mapping, tracing, tracking, test data, integrated testing facility, embedded audit data collection, dan extended record. Dengan snapshot yaitu upaya untuk menyediakan gambaran komprehensif terhadap proses kerja sebuah program. Kemudian ada mapping yaitu bukti audit yang lebih bersifat langsung yang berkaitan dengan program yang dapat dipercaya dengan memonitor pengoperasian sebuah program dengan paket pengukuran perangkat lunak yang khusus. Kemudian ada tracing yaitu teknik audit lainnya yang berasal dari program bantu debugging. Kemudian ada test data yaitu testing data seperti biasa untuk mengetes uji data. Kemudian ada integrated testing facility yaitu fasilitas untuk mengintegrasikan seluruhan testing. Nah, kemudian ada embedded audit data collection yaitu teknologi audit yang meliputi modifikasi program-program komputer demi tujuan audit. Dan kemudian ada extended record yang dimaksud yaitu modifikasi program komputer untuk menyediakan sebuah rute audit secara komprehensif. Nah, di sini tuh untuk transaksi-transaksi tertentu dengan cara mengumpulkannya dalam satu data tambahan extended record yang berkaitan dengan pemrosesan. Nah, biasanya itu tidak dikumpulkan. Nah, kemudian alat ketujuh yaitu sistem aplikasi bisnis. Ada e-commerce, electronic data interchange, electronic mail, point of sale, e-banking, AI, expert system, dan DSS serta CRM. Nah, sekian presentasi dari saya Nanda Restanena mengenai sistem manajemen dan kualitas tentang audit. Terima kasih.